Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Nurrahma Kamba dengan NIM C24012111071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum biologi perikanan, analisis makanan ikan. Makanan ikan merupakan suatu hal yang penting untuk pertumbuhan ikan karena berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan kebiasaan makan atau feeding habit itu adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makan. Saat-saat ikan aktif dalam mencari makan dalam 24 jam itu disebut dengan feeding periodicity. Ada beberapa tipe makanan ikan, diantaranya itu ada plankton, detritus, bentos, dan juga nekton. Nah, dari makanan ikan sendiri ini dibagi lagi ikan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan ikan, dapat disusun urutan kebiasaan makanan ikan yang dikemukakan oleh Nikolsky. Yang pertama, urutan makanan itu ada makanan utama yang berupa makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam sistem pencernaan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada makanan tambahan, yaitu jenis dengan jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ada juga makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi oleh ikan jika makanan utama itu tidak ada. Dan makanan pengganti ini jenisnya ini sangat bervariasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan itu akan memakan suatu organisme makanan, yaitu ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan juga selera ikan terhadap makanan tersebut. Selanjutnya ada jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan. Itu tergantung pada macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan juga kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Ada 5 aspek-aspek makanan ikan. Yang pertama itu ada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Ini merupakan evaluasi ragam jenis makanan ikan dengan metode menggunakan gabungan dari 2 metode, yaitu frekuensi kejadian dengan metode volumetrik. Nah, untuk indeks preponderance sendiri ini, makanan itu dibagi menjadi 3 kan, yang sebelum saya sudah jelaskan, yaitu makanan utama, pelengkap, dan juga tambahan. Yang kedua itu ada penentuan luas relung, yaitu mengindikasikan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan lebih beragam. Nah, luas relung ini dibagi menjadi 2, yang pertama ada generalis dan juga spesialis. Yang ketiga itu ada tumpang tindih, adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih oleh 2 spesies ikan atau lebih. Nah, tingkat kesamaan jenis ini makanan antara kelompok ikan pertama dan juga kelompok ikan yang kedua. Yang keempat itu ada panjang usus relatif yang merupakan perbandingan antara panjang usus dan juga panjang total tubuh ikan. Nah, untuk panjang usus sendiri, untuk ikan yang herbivora itu ususnya lebih panjang dikarenakan dia memakan tumbuhan yang memiliki serat sehingga pencernaannya itu lebih lama. Sedangkan untuk usus ikan karnivora itu lebih pendek. Selanjutnya ada indeks isi lambung. Nah, indeks isi lambung ini merupakan perbandingan berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan. Ini juga menentukan tingkat kekosongan dari lambung ikan. Selanjutnya ada prosedur kerja yang kami lakukan pada saat praktikum. Yang pertama itu usus dan lambung dikeluarkan dari tabung jar yang sebelumnya telah dibeli formalin. Kemudian pisahkan lambung serta usus. Dilanjutkan dengan menimbang lambung terlebih dahulu, kemudian lambung dan usus kemudian. Nah, selanjutnya itu keluarkan isi makanan dari lambung dan juga usus dengan cara di usus dan lambung itu diserut, diurut gitu.
agar keluar isi makanannya. Kemudian setelah udah isi makanannya keluar, ditimbang dan diencerkan dengan Aquades sebanding 1:4. Lanjutnya itu amati sebanyak 3 ulangan. Nah, setelah udah dikasih Aquades, kita pipet dan taruh di kaca preparat yang ditutup oleh cover glass. Nah, itu kita amati sebanyak 3 ulangan. Nah, setiap ulangan itu kami mengamati sebanyak 5 lapang pandang. Setelah diamati, didokumentasikan setiap lapang pandangnya itu. Nah, masing-masing dari praktikan itu mengamati sebanyak satu ulangan diamati oleh 3 orang yang masing-masing itu harus mendapatkan dokumentasi sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita identifikasi. Mungkin sekian penjelasan analisis makanan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.